Kisah ini akan berfokus pada seorang pria bernama John Wick. John pergi ke rumah sakit untuk melihat istrinya yang sudah meninggal karena sebuah penyakit. Berat bagi John karena kehilangan orang yang sangat ia cintai. Setelah memakamkan istrinya, John didatangi teman lamanya yang bernama Marcus. Marcus turut berduka atas apa yang sedang dialami oleh John saat ini. Sesampainya di rumah, John mendapatkan sebuah paket. Yes. And the pen? Ternyata sebelum meninggal, istrinya sudah mempersiapkan sebuah paket sebagai kado terakhir untuk John. Paket itu berupa anak anjing yang akan selalu menemani dirinya. Kini John menjalani hari bersama anak anjing yang ia beri nama Daisy. Hey. Setelah selesai sarapan, John mengajak Daisy keluar rumah. Saat sedang berada di pom bensin, John bertemu dengan sekelompok pemuda. Salah satu dari kelompok pemuda itu bernama Losef datang menghampiri John. Losef membahas mobil klasik milik John yang membuatnya cukup terkesan. Losef mencoba menawar mobil miliknya John, namun John akan menjual mobilnya. Hari pun berganti. Ketika John akan tidur, di situ Daisy tiba-tiba sangat agresif seperti memberi suatu pertanda. John mencoba mengikuti anjingnya dari belakang, namun tiba-tiba ia dipukul oleh seseorang. Ternyata sekelompok penyusup sedang mengincar mobil antik miliknya. Karena risih dengan suara anjing itu, salah satu di antara mereka pun membunuh Daisy tepat di depan mata John. Ternyata mereka adalah komplotan Losef yang John temui tadi siang. Belum usai rasa sedih atas kepergian istrinya, kini John harus merelakan kepergian Daisy untuk selamanya. Ketika membersihkan TKP kejadian, ia masih terbayang jelas atas apa yang sudah mereka lakukan kepadanya. Setelah itu, John pergi menuju sebuah bengkel untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Aurelio. Di sana, Leo menceritakan semuanya. Tadinya, mobil itu pernah datang ke bengkelnya. Losef ingin mengurus ulang surat-surat mobil tersebut. Tapi Leo langsung menghajar Losef. Ia juga menyuruh mereka untuk segera pergi dari bengkelnya. Merasa cukup info yang didapat, John pun meminjam mobil kepadanya. Tak lama kemudian, Leo mendapat telepon dari ayah Losef yang bernama Vigo. Vigo menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Leo menceritakan semua perbuatan anaknya. Sontak Vigo pun langsung terdiam setelah mendengar nama John Wick. Vigo langsung menyuruh Losef untuk segera menemuinya. Setelah bertemu, Vigo langsung menghajarnya si Losef itu. Vigo marah atas kelakuan anaknya tersebut. Ternyata dulu John pernah bekerja untuk Vigo. Saat itu John tiba-tiba ingin berhenti bekerja dengan alasan dia ingin memulai hidup baru bersama istrinya. Vigo memberi kesepakatan kepada John untuk menyelesaikan sebuah misi yang tidak akan bisa diselesaikan oleh siapapun kecuali John. Misi itu adalah membunuh Boogeyman, si pembunuh berantai yang sangat mengerikan. Setelah sukses membunuh Boogeyman, akhirnya John pun pensiun dari pekerjaannya. Di saat yang sama, John terlihat sedang menghancurkan lantai rumahnya untuk mengambil sesuatu. Losef menyesal, ingin membereskan masalah itu dengan caranya sendiri. Namun Vigo melarangnya, karena Losef tidak perlu mendatangi John, tetapi John lah yang akan mendatanginya. Setelah itu, Vigo berusaha menghubungi John, namun John tak memperdulikannya sama sekali. John langsung menutup telepon itu. Vigo merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam. Ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk bergerak. Sementara itu, John mulai bersiap untuk melakukan aksinya. Di saat yang bersamaan, anak buah Vigo mulai mendatangi rumah John untuk menghabisinya. John yang telah siap pun mulai bergerak. Dengan sangat tenang, John pun mulai menghabisi mereka semua. Tak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari tangannya John. Dengan kehebatan yang ia miliki, John pun berhasil menghabisi mereka semua. Mengetahui semua anak buahnya gagal,
Vigo memasang sayembara untuk membunuh John dengan hadiah $2 juta. Vigo juga mendatangi Marcus untuk memberikan pekerjaan padanya guna membunuh John. Dengan tawaran yang cukup menggiurkan, Marcus pun menyetujui hal itu. Marcus pun mulai menyiapkan senjata yang akan ia gunakan. Sementara itu, John mendatangi sebuah hotel yang bernama The Continental. Sedikit saya jelaskan bahwa Hotel The Continental ini adalah zona netral yang dikhususkan untuk para pembunuh bayaran, perampok, anggota mafia, dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Ternyata, Marcus telah bergerak. Ia mulai mengamati John dari kejauhan. Di dalam hotel, John juga bertemu dengan teman lamanya yang bernama Perkins. Ia disambut hangat oleh resepsionis hotel. John akan bermalam beberapa hari di Continental. Setelah itu, John pergi ke sebuah bar yang ada di sana untuk menemui manajer hotel yang bernama Winston. Di saat yang sama, Vigo mendapat info jika John berada di Hotel Continental. Vigo menaikkan bayaran bagi siapa saja yang bisa membunuh John di sana. Have a drink. It's personal. Setelah mendapatkan lokasi di mana Losef berada, John langsung bersiap untuk melancarkan aksinya. Sementara itu, di sebuah bar, anak buah Vigo terlihat menjaga keamanan lokasi. Singkatnya, John sudah berada di sekitar lokasi yang dimaksud. John pun mulai bergerak mengikuti Victor yang baru saja datang ke sana. Layaknya hantu, John menyusup masuk dan menyerang secara tiba-tiba. John menyiksa Victor untuk mengetahui posisi Losef saat ini. Setelah itu, John pun langsung menghabisinya. John mulai mencari keberadaan Losef. Setelah menemukannya, John langsung beraksi. Sambil menghabisi musuh-musuhnya, John berusaha mengejar Losef yang berusaha melarikan diri. Dengan kehebatannya, John mampu membunuh banyak anak buah Losef. John gagal menghabisi Losef karena Losef berhasil kabur. Pertarungan John masih terus berlanjut. Setelah berhasil lolos, Losef mencoba menghubungi Victor. Namun yang mengangkatnya adalah John karena Victor telah tewas. Karena pertempuran tadi, John mengalami luka robek di bagian perutnya. Dengan bantuan dokter profesional, John bisa mengatasi hal itu. Ketika John sedang beristirahat, Marcus terlihat mengawasinya dari kejauhan. Sepertinya Marcus tak berniat membunuh John. Ia malah memberikan kode kepada John jika seseorang telah datang ke sana. Ternyata Perkins masuk ke dalam kamar John untuk membunuhnya. Perkelahian pun terjadi di sana. Perkelahian berlangsung cukup sengit. Setelah berhasil mengkondisikannya, John mencari informasi di mana Losef dan Vigo berada. Karena tak ada pilihan, Perkins pun memberitahu sebuah tempat di mana Vigo menyimpan semua hartanya. Setelah itu, John menyerahkan Perkins pada temannya yang bernama Harry yang kebetulan berada di Continental juga. Keesokan harinya, John pergi menuju gereja yang ia maksud. Tanpa pikir panjang, John langsung membantai mereka semua yang ada di sana. Setelah itu, John menyuruh pendeta untuk membuka pintu tempat harta Vigo disimpan. John tidak mengambil sepeser pun harta yang ada di depan matanya. Ia malah membakarnya dengan tujuan memancing Vigo agar keluar dari persembunyiannya. Ya, benar saja. Vigo langsung datang mengunjungi TKP. Sementara itu, Perkins berusaha melepas borgol di tangannya. Setelah berhasil, Perkins langsung menghabisi Harry. Di sini, Perkins sudah melanggar kode etik yang sudah diterapkan di Hotel Continental. Melihat Vigo ada di sana, John langsung menyerangnya. Aksi baku tembak pun terjadi di sana. Meskipun sendiri, John mampu membuat Vigo terpojok. Namun sialnya, kali ini aksi John harus gagal. Vigo berhasil melumpuhkan John dan mengikatnya. Sebelum menghabisinya, Vigo terlebih dahulu mengobrol dengannya.
Vigo sangat muak atas kelakuan John yang sudah menghabisi hampir separuh anak buahnya serta seluruh harta miliknya. John melakukan semua ini karena Losef lebih dulu membuat masalah dengannya. Tanpa panjang lebar, saat itu juga John langsung dieksekusi menggunakan kantong plastik. Untungnya Markus lagi-lagi menyelamatkan John. Mendapat kesempatan, John berusaha melumpuhkan anak buah Vigo. Setelah berhasil meloloskan diri, John langsung bergegas menghadang Vigo. John memaksa Vigo untuk memberitahu lokasi Losef saat ini. Akhirnya, John pun berhasil mendapatkan lokasi Losef saat ini. Saat itu juga, John langsung bergegas menuju lokasi yang diberikan oleh Vigo. Di sana, di setiap titik terlihat begitu ketat penjagaan dan kawalan untuk Losef. Tanpa rasa takut, John tetap melancarkan aksinya. Semua anak buah Vigo yang ada di sana pun berhasil ia habisi. Karena mobilnya sudah diledakkan oleh John, Losef tidak bisa pergi dari sana. Pada akhirnya, John pun berhasil membunuhnya saat itu juga. Make the arrangements. Merasa misinya sudah selesai, John memutuskan untuk pergi dari Continental. John mendapatkan kompensasi atas kejadian kemarin yang ia alami. Kemudian John menemui Markus untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Ternyata Perkins melihat pertemuan mereka berdua. Saat dalam perjalanan pulang, Markus diikuti oleh seseorang. Ternyata Vigo sudah menunggu kedatangannya. Kemudian Vigo menelpon John. Ia memberitahu bahwa Markus kini sedang bersamanya. Vigo memberi pelajaran kepada Markus karena sudah berani membantu John. Di sana Vigo menyiksa Markus dengan sangat keji, barulah kemudian ia membunuhnya. Sebagai teman sejati, John langsung pergi untuk menyelamatkan Markus. Namun John terlambat, karena ternyata Markus sudah tewas secara mengenaskan di tangan Vigo. Ya, John kembali murka atas perlakuan Vigo. Di sisi lain, Perkins pergi setelah mendapat telepon dari seseorang. Ternyata itu adalah Winston yang akan memberikan pelajaran kepada Perkins karena sudah berani melanggar peraturan di Continental. Kemudian Winston memberitahu John bahwa sebentar lagi akan ada helikopter yang akan menjemput Vigo. Tak ingin membuang waktunya, John langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan menghabisi Vigo. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi antara John dan Vigo. Baku tembak terjadi di antara mereka. Setelah anak buah Vigo berhasil ia bantai, kini hanya tersisa John dan Vigo saja. Vigo yang tahu jika John sangat mahir dalam hal baku tembak menantang John untuk bertarung dengan tangan kosong. Di bawah derasnya hujan, mereka berdua bertarung di sana. Pada akhirnya, John berhasil mengalahkan Vigo meski perutnya kembali mengalami robek yang sangat parah. Be seeing you, Dom. Be seeing you. Singkatnya, John telah berada di sebuah tempat. Ia menerobos masuk ke dalam untuk mengobati luka di perutnya. Ia menggunakan hektar untuk menjahit luka robeknya. Setelah itu, John Wick menyadari jika ia sedang berada di toko anjing. John memilih seekor anjing untuk menjadi peliharaannya. It's okay. Kemudian, John dan anjing barunya itu memutuskan untuk pergi dari TKP. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!